kasih-Mu Tuhan. Sia-sia hidup kami Bapa. Sore hari ini kami menyatakan Tuhan, sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami mengakui Tuhan, tanpa salib Kristus, tanpa kematian-Mu Tuhan, hidup kami tidak ada artinya. Sore hari ini kami datang Tuhan di hadapan-Mu memuji menyembah Engkau Allah kami yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus atas pengorbanan-Mu, karya-Mu yang besar Tuhan, yang tidak pernah kami dapatkan dimanapun Tuhan dan sampai kapanpun. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau mengasihi kami, Engkau mau mati bagi kami Tuhan, untuk kami mendapat kehidupan kekal bersama dengan Engkau. Pada sore hari ini Tuhan, kami anak-anak-Mu berkumpul di tempat ini. Kami mau memuji mengagungkan nama-Mu Allah kami yang kudus, yang sudah menyelamatkan hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pengampunan-Mu Tuhan bagi kami, sehingga kami layak Tuhan di hadapan-Mu untuk memuji menyembah Engkau Allah kami yang kudus. Kami layak Tuhan, kami dapat Tuhan memanggil nama-Mu Allah kami yang kudus itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah Tuhan sepanjang ibadah ini apapun yang kami kerjakan Tuhan, baik puji-pujian kami, sorak-sorai tepukan tangan kami semua untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah ini hingga selesainya dalam tangan kasih-Mu. Pimpin kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Engkau Tuhan memberkati, Engkau memimpin pemimpin pujian, para singer dan pemain musik, semua hamba-Hamba-Mu Tuhan yang melayani pada sore hari ini, hamba-Mu yang sudah Engkau utus ke tempat ini untuk memberitakan firman-Mu ya Allah. Biarlah Tuhan semuanya kami Tuhan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan saudara kami juga Tuhan yang mungkin belum tiba di tempat ini. Tuhan menghantarkan kami di tempat ini juga, Tuhan juga menghantarkan mereka Tuhan, supaya kami Tuhan dapat bersama-sama memuliakan Engkau di tempat ini ya Allah. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga tempat ini, wilayah ini dan juga sekitar kami ini Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Bungkus untuk kami dengan kuat kuasa darah-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan, kami tolak segala kuasa iblis roh jahat apapun Tuhan mencoba mengganggu berlangsungnya ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa, Kau saja Tuhan menguasai seluruh hidup kami ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kasih-Mu lah yang menolong kami Tuhan, Kasih-Mu mampukan kami Tuhan, untuk kami bisa bersama-sama bersyukur, bersukacita di tempat ini ya Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terpuji-pujilah Engkau kekal selama-lamanya. Kami buka ibadah ini hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus Allah kami yang berkuasa, Allah kami yang agung, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama ucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Apa kabarnya di bulan yang baru? Belum kompak. Semangat dong memasuki bulan yang baru. Haleluya, kita sudah ada di bulan ini karena Tuhan kita dahsyat. Amin. Haleluya. Apa kabarnya di bulan yang baru? Luar biasa. Tepuk tangan yang paling dahsyat. Haleluya. Coba teman dulu, salam dulu kiri kananmu, katakan Allah kita dahsyat, Allah kita luar biasa, Allah kita baik dong. Allah kita baik. Puji Tuhan. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik. Kita satu keluarga di dalam Tuhan. Amin. Haleluya. Sekali lagi tepuk tangan. Come on, yang paling dahsyat, yang paling luar biasa, yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Sekarang berarti Bang. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima
katakan kita lebih dari pemenang loh. Haleluya, Anda lebih dari pemenang, kita lebih dari pemenang. Amin. Tuhan hadir di tengah kita, menyatakan kuasanya dan memulihkan setiap kita, menyembuhkan setiap kita. Amin. Sekali lagi tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan kita. Kita dia pernah butuh. Makasih Tuhan. Kita dia menolong saudaranya. Makasih Tuhan. Sama-sama katakan puji. Ku tahu Kau penolongku. Caranya hapus dosaku. Ku yakin. Ku yakin. Jangan beritahu. Amin. Jangan beritahu. Untuk sembuhkan saat itu. Ku yakin. Ku yakin. Mengerti. Ku akan mati. Jangan menang atas siapa musuh. Dia hiduplah musuh. Siapa musuh. Dia hiduplah. Dia hiduplah. Engkau dapat menolong, karenanya hapus dosa kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, come on. Ku tahu Dia penolongku. Caranya hapus dosaku. Katakan, ku yakin. Haleluya. Kami yakin Tuhan. Haleluya. Jangan jadi takut. Jesus. Sembuhkan saat itu. Ku yakin. Ku yakin. Tuhan akan mati. Tuhan akan mati. Tiada menang atas siapa musuh. Dia hiduplah. Musuh. Siapa musuh. Dia hiduplah. Dia hidup. Coba Tuhan katakan kepada musuh. Siapa mana suaranya? Dia hidup. kiri kananmu, katakan Dia Yesus penebus kita. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya percaya di bulan yang baru ini kebaikan Tuhan akan mengiring langkah kita untuk kita menyelesaikan bulan ini, bahkan
bulan ke depan dan kita akan memasuki tahun yang baru. Haleluya. Tanpa terasa kita sudah mulai persiapan Natal ya, dan sudah mulai sibuk-sibuk untuk mempersiapkan Natal ya, mulai rapat segala sesuatu. Dan saya percaya kalau kita masih diizinkan Tuhan ada hari ini semua karena anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita. Saya mohon untuk yang berdoa untuk persembahan kita. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah dan kesetiaan dalam kehidupan kami. Engkau telah menyertai kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami Tuhan. Dan pada malam hari ini kami bersyukur di hadapan-Mu. Kami telah menaikkan pujian penyembahan kami Tuhan. Dan biarlah itu menjadi hormat dan kemuliaan bagi Nama. Sebentar lagi Tuhan kami akan memberikan persembahan kami sebagai tanda ucapan syukur kami Tuhan atas berkat-berkat dalam kehidupan kami. Biarlah persembahan ini Tuhan menjadi kemuliaan bagi Nama-Mu dan bisa berguna untuk memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Inilah kehidupan kami Tuhan. Kami akan siap memberikan persembahan kami hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan persembahan kita yang terbaik di awal bulan ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sebentar kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menguatkan kita di awal bulan ini, sehingga kita melangkah di bulan ini dengan penuh kemenangan kekuatan dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah mengeluh, jangan pernah bersungut-sungut, jangan pernah marah dengan situasi, tetapi angkat pujian kebesaran kepada Tuhan dan mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Dia Allah yang mengerti, Dia Allah yang peduli. Terima kasih Tuhan.
besar bagi kami Tuhan. Kasih-Mu begitu besar bagi kami. Kami percaya itu Tuhan. Itulah sebabnya kami memuji menyembah-Mu Tuhan. Itulah sebabnya kami mengagung-agungkan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya Engkau mengasihi kami. Dan percaya Tuhan mengasihi, mari angkat tangan di hadapan Tuhan. Ini kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami sore hari ini memuji dan memuliakan nama-Mu dan menyembah-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya Tuhan, hanya kasih karunia-Mu Bapa yang menguatkan setiap kami, yang memelihara setiap kami, yang memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa, urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, supaya kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, biar apa yang berasal daripada Engkau saja yang hamba-Mu sampaikan di tempat ini, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dimasyurkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya. Silahkan duduk saudara. Shalom. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Sebagian sudah ada yang kenal saya ya, atau mungkin belum ya. Kami dari Pekanbaru ya, Riau ya, sekarang kota asap ya. Tapi puji Tuhan ya, beberapa hari ini hujan sudah turun, cuaca cerah, dan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan kami dalam keadaan sehat baik-baik. Amin. Apa kabar saudara? Luar biasa, Yesus. Apa kabarnya? Luar biasa. Amin. Mari kita buka firman Tuhan di dalam surat 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang pertama kita baca sampai dengan ayat yang kelima. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, nanti ayat yang kelima kita baca sama-sama. 1 Petrus 2 ayat yang pertama. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemutafikan, kedengkian dan fitnah. Ayat yang kedua. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, 4. Ayat 5 kita baca sama-sama. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan satu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, saya diingatkan Tuhan tadi waktu kita membaca pengakuan iman kita ya, yang dikatakan bagian terakhir, Dia akan datang kembali. Siapa yang akan datang kembali? Siapa yang akan datang kembali? Tuhan Yesus. Yang menjadi pertanyaan saudara, kalau Dia datang, misalnya ini bukan juga ya, karena hanya Bapa yang tahu, siapapun tidak tahu. Kalau misalnya Dia datang besok, yang menjadi pertanyaan bukan datangkah Dia, atau masih lama lagi kah Dia datang,
Tapi bagaimana keadaan kita? Apakah kita sudah siap menanti kedatangannya yang kedua kali? Amin. Amin. Apakah kita sudah siap dengan kehidupan kita pada waktu dia datang yang kedua kali? Kita mendengar suara, "Mari anakku, berbagailah engkau, berbahagialah engkau, karena baik sekali perbuatanmu. Mari masuk bersama dengan aku dalam kekekalan." Atau kalau tidak, ada yang kedua. "Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu. Enyahlah engkau, sekalian pembuat kejahatan." Kita percaya kita mau mendengar suara yang pertama. Amin. Amin. Kita mau mendengar suara yang pertama itu datang kepada kita. Mau gak mau, ini mutlak. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Hari-hari ini menjelang kedatangannya yang kedua kali, kita harus hidup kudus. Sama-sama saya katakan, harus hidup kudus. Yuk sama-sama kita katakan, harus hidup kudus. Ini bukan pilihan, tapi keharusan. Sebab banyak sekali ya, bukan di sini jemaat baik-baik semua. Amin. Datang ke gereja, memuji dan memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan, tapi tetap melakukan kejahatan. Oleh sebab itu Petrus bilang, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara, hari-hari ini sudah ada ajaran ya. Ini kita mesti hati-hati. Udah, gak apa-apa. Sekali selamat, kamu tetap selamat. Kalau kamu berbuat dosa, tetap kamu selamat. Gayanya seperti itu. Pendetanya bilang begini, ya kalau kamu berdosa bilang aja, sorry Tuhan, maaf ya, aku berdosa. Tapi tetap berdosa. Karena mereka menyebarkan ajaran, sekali selamat, tetap selamat. Jangan kita terkecoh. Yang mengerti katakan amin. Sebab Alkitab saya dan Alkitab saudara mengatakan, kalau kita tidak mengerjakan keselamatan kita, keselamatan itu bisa hilang. Contoh, 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh. Itu melambangkan orang Kristen. Yang bijaksana bawa pelita dan bawa minyak. Tapi yang bodoh bawa pelita, tidak bawa minyak. Begitu tengah malam, halo saudara-saudara, pengantin datang, song-songlah dia. Di tengah malam ya. Tengah malam itu gak tahu kapan, tengah malam. Waktunya tidak tahu. Nah yang 5 gadis bijaksana ini sudah siap. Dia sudah bawa minyak, karena minyaknya sudah banyak, pelitanya terus menyala. Dan dia akan menyongsong pengantin. Tuhan Yesus kita adalah pengantin pria. Walaupun kita pria, dia tetap pengantin pria. Kita adalah pengantin wanita. Bukan berarti gereja boleh menikahkan pria dengan pria. Itu ajaran sesat itu saudara. Yang boleh dinikahkan di gereja Bethel Indonesia adalah pria dengan wanita yang belum pernah menikah dan bukan suami orang. Amin. Saudara,
Artinya, siapkah kita sebagai mempelai wanita yang bijaksana? Siapkah hidup kita, keseharian kita bersama dengan Tuhankah kita? Atau kalau hari Minggu saja kita bersama dengan Tuhan, Senin sama Sabtu, sampai Sabtu bersama dengan setan. Tapi kita mau jemaat di tempat ini, saya juga ngomong di Pekanbaru, kalau hari Minggu kita bersama dengan Tuhan, Senin juga tetap bersama dengan Tuhan, sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang. Yang mau katakan amin. Apakah dengan kekuatan kita sendiri? Berat, saudara. Berat, nggak bisa. Makanya Tuhan Yesus bilang, waktu dia naik ke surga, terangkat, disaksikan oleh murid-muridnya, aku akan memberikan engkau penolong, seorang penolong yang menolong kita, yaitu Roh Kudus. Yaitu Roh Kudus. Kalau bahasa Bataknya, opung dari kampung mungkin Tondi Barbadia. Bukan Tondi Barbada ya, opung. Tondi Barbadia. Amin. Roh Kudus. Tondi Barbadia itulah yang menolong kita setiap hari. Kalau kita mau melakukan kejahatan, jangan. Itu jahat, itu gak boleh. Melalui apa? Melalui firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Makanya kita harus baca firman Tuhan setiap hari, supaya Roh Kudus mengingatkan kita setiap hari. Kalau seminggu sekali baca firman Tuhan, seminggu sekali juga Tuhan ingatkan. Karena Tuhan ingatkan ini bukan sekarang Tuhan itu datang kepada kita bukan berbicara, "Hai saudara, jangan begitu." Bukan. Tapi waktu kita membaca firman Tuhan, Roh Kudus mengingatkan kita, dan Dia akan menyegarkan kita, membuat kita melepaskan. Seperti ayat tadi dikatakan yang pertama. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Yang percaya katakan amin. Bukan sekali selamat langsung selamat, ya. Bukan berarti sekali selamat langsung selamat. Saya pernah dikasih contoh, ya. Ini loh contohnya. Kalau sekali selamat belum tentu selamat. Ada yang meninggal. Kebetulan sudah bapak-bapak. Dia meninggal bunuh diri. Kalau orang Batak bilang mate manikon, gantung diri. Lalu dipanggil pendeta, "Pak, tolong kubur Pak." Begitu saya di depan petinya, saya tanya keluarganya, "Bagaimana meninggalnya?" "Bunuh diri Pak." Ada opung-opung dulu contoh lucu, ya. Bagaimana dia bunuh diri? Menginum legon doi mana? Apa itu legon? Baygon maksudnya. Lalu di depan peti mati, waktu saya mau ngomong, apa ya saya bilang, ya? Roh Kudus langsung bilang, "Kamu bilang dia masuk surga, baca Alkitab kamu lagi, masa ada orang bunuh diri masuk surga?" Oh iya. Atau berarti nggak kamu bilang orang ini telah masuk neraka? Mungkin sebentar nggak apa-apa, nanti kau pulang langsung benjol-benjol, kau dipukulin sama keluarganya. Tapi untuk selamat saat itu saya bilang dia sudah bersama dengan Tuhan.
Tapi ini Roh Kudus berkata, ini kenyataan bahwa keselamatan itu bisa hilang. Bukan sekali selamat tetap selamat. Bukan sekali terima Yesus langsung hidup amburadul masuk surga. Oh, enak banget. Yang mengerti katakan amin. Yang mengerti katakan amin. Bahwa kita harus menjaga keselamatan ini. Susah nggak? Susah. Bukan susah lagi, susah. Udah capek-capek jadi orang Kristen, sekolah minggu, ya, melayani, ya, apalagi sudah jadi WR, mungkin jadi singer, capek. Tahu-tahu tak ada pria yang datang. Ya sudahlah, seperangkat alat sholat dibayar tunai, selesai. Murtad, hilanglah keselamatan. Orang murtad, hilanglah keselamatan. Memang dengan kekuatan kita sendiri, kita tidak mampu. Yang mengerti katakan amin. Mungkin keluar dari tempat ini, keluar dari gereja ini sudah lupa firman-Nya. Apa itu tadi? Lucu-lucu aja. Tetapi kalau Roh Kudus yang mengingatkan kita, Roh Kudus mengingatkan kita, Dia selalu ingin kita kudus. Ibrani katakan, kuduslah kamu sebab aku kudus. Tidak ada seorang pun yang dapat melihat Tuhan kalau dia tidak kudus. Amin. Amin. Oleh sebab itu ada perjamuan kudus. Oleh sebab itu kita percaya pengakuan dosa. Kalau kita berdosa, dia datang sama Tuhan, Tuhan ampunilah dosaku Tuhan, ampunilah kesalahanku Tuhan. Kita bertobat. Amin. Bukan seperti ajaran tadi, ya Tuhan, aku berdosa, sorry Tuhan, aku tetap masuk surga kan Tuhan? Karena kau bilang sekali selamat tetap selamat. Siapa yang bilang? Amin. Ada lagi sekarang pengajaran keselamatan yang tidak bersyarat. Tidak ada syarat apa-apa, pokoknya terima Yesus, selamat. Ya betul memang. Dan engkau mengaku dengan mulutmu, percaya dalam hatimu, engkau akan diselamatkan. Itu proses pembenaran. Tapi nggak selesai sampai pembenaran. Kehidupan kita langsung masuk ke dalam proses pengudusan, pikul salib, iring Tuhan Yesus. Amin. Iring Tuhan Yesus. Godaan, tantangan terus datang tiap hari. Godaan, mau itu tukang sapu, mau itu pekerja luar biasa, mau direktur, mau pengusaha, mau pendeta, tiap hari datang godaan. Betul apa betul? Amin. Godaan terus datang. Sebab kekudusan kita tidak bisa sampai kudus langsung tidak ada cobaan, tidak ada godaan. Makanya kalau ada promosi, oke ikut Tuhan aja kau bisa kaya. Tahu-tahu nggak kaya-kaya, bohong Pak Pendeta. Masa aku miskin terus? Ya, kita tidak bisa lepas dari godaan. Kita tidak bisa lepas dari pencobaan. Pencobaan itu menghampiri siapa saja. Jemaat, pendeta, semua dihampiri oleh godaan. Amin. Yang kita perlu adalah bagaimana kekuatan Roh Kudus itu lebih besar dalam hidup kita, sehingga kita mengasihi Tuhan dan tahan terhadap godaan. Cobaan boleh datang, masalah boleh datang, tapi aku lebih mencintai Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Aku lebih mengasihi Tuhan Yesus. Aku lebih mengasihi kehidupan yang kekal.
daripada kehidupan yang sementara. Haleluya. Saudara, istilah Alkitab, kekudusan itu tak bercacat dan kudus, menyempurnakan kekudusan, suci dan tak bercacat, dimerdekakan dari dosa, mati bagi dosa, menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Itu istilah kita. Kita ini bukan hamba dosa lagi, tapi hamba kebenaran. Hamba Tuhan Yesus, hamba Allah. Amin. Kalau hamba Allah itu benar-benar kudus hidupnya. Bisa jatuh dalam dosa nggak? Bisa. Tapi berusaha untuk tetap hidup kudus. Ada orang karo namanya si Datu, marganya bangun, jadi jatuh bangun. Ya. Jangan jatuh bangun terus. Ya. Jatuh sekali, bangun terus tiap hari. Amin. Jangan mau jadi jatuh bangun. Gak ada yang sini Pak bangun ya? Gak ada ya? Gak ada. Kalau ada minta maaf Bapak. Namanya kan bukan jatuh kan? Kalau namanya jatuh, marganya bangun, jatuh bangun sudah. Amin. Kita harus bangun terus. Bersama Roh Kudus kita kuat. Dan kalau kita jatuh dalam dosa, kita bilang, Tuhan, ampunilah dosaku Tuhan. Biar aku masuk dalam pengudusan. Karena pengudusan itu kalau bahasa Yunaninya hagiasmos, itu bukan kata benda, tapi kata kerja, proses. Yang setiap hari kita minta, Tuhan, kuduskan aku Tuhan, layakkan aku Tuhan. Kalau hari ini Engkau datang, biar aku bersama-sama dengan Engkau Tuhan, ampuni dosaku Tuhan. Itu adalah proses. Itu adalah arah tujuan hidup kita. Itulah adalah Allah rohani kita. Kita mau ke sana. Semua kita mau ke sana. Yang mau katakan amin. Amin. Yang mau katakan amin. Amin. Memang kita sudah dibenarkan. Kalau sudah dibenarkan, Tuhan Yesus datang, ya langsung ke surga. Ada satu kesaksian, ini encim-encim dari Kalimantan Barat, ya. Dia belum tahu Yesus, siapa Yesus. Tapi sekarang banyak loh encim-encim orang yang belum tahu Yesus, itu mimpi Tuhan Yesus datang dan mereka bertobat. Sekarang ini firman Tuhan digenapi luar biasa. Ya, banyak orang mendapat mimpi. Orang yang belum percaya mendapat mimpi tentang Tuhan. Waktu itu dia mau meninggal, ya. Ada dua malaikat hitam-hitam, ya. Dia dibawa ke pinggir jurang yang di dalamnya kegelapan, api yang menyala-nyala. Lalu dia lihat ke atas, indah sekali di atas. Di surga lagi nyanyi lagunya seperti ini, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Kebetulan dia punya tetangga orang Kristen. Aku pernah dengar lagu itu. Aku mau sana, dia ngomong sama malaikat. Bisa. Kamu belum percaya Yesus, gak bisa ke sana. Wah, gak adil dong. Oke, kasih kesempatan aku percaya Yesus. Ya udah, kata malaikatnya, turun kamu, kasih kesempatan 2 minggu. Yang jaga di rumah sakit itu kaget. Bangun lagi, bangkit. Belum mati dia. Langsung dia ngomong, cari pendeta. Aku mau tahu siapa Yesus. Datanglah pendeta. Kebetulan bukan Pak Saiful yang waktu itu, karena di Kalimantan Barat ya. Kalau di Tanjung Priok pasti Pak Saiful yang datang. Dilayanilah firman Tuhan. Terima Yesus dia. Terima Yesus dia. Ibrani katakan, jika engkau mengaku dengan mulutmu
percaya dalam hatimu bahwa Yesus adalah Tuhan, maka engkau akan diselamatkan. Selamatkan dia. Saya mau masuk surga, saya mau mati lagi dia. Betul, 2 minggu mati lagi dia, disambut oleh malaikat Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Anda percaya dia masuk surga? Amin? Amin? Kalau kita percaya Tuhan Yesus, pasti masuk surga hari ini. Siapa yang mau ke surga hari ini? Angkat tangan. Hari ini juga. Jangan Pak. Nanti dunia. Jangan karena di dunia susah, banyak hutang, terus mau masuk surga. Belum selesai, saudara. Amin. Nanti waktunya Tuhan. Amin. Itu pembenaran. Kita sudah dibenarkan. Tapi kan masalahnya kan kita belum mati. Kita belum masuk surga. Ini masih proses. Ini kekudusan ini perlu dijaga. Amin. Iman ini perlu dijaga. Kesalehan ini perlu dijaga. Godaan banyak. Contoh, belum makan, di rumah nggak ada boras. Bukan habis boras makan gabah, nggak bisa gabah dimakan. Ya, tidak ada lagi yang mau dimakan. Hutang belum dibayar. Apakah kita harus melakukan dosa? Dan kita percaya Roh Kudus Tuhan akan memberkati kita. Amin. Persoalan banyak, masalah besar, keuangan sedikit menipis. Apakah kita mau berbuat dosa? Tidak, kita percaya firman Tuhan. Pasti firman Tuhan. Tuhan sendiri akan memelihara hidup kita. Asal kita kudus dan dekat dengan Tuhan. Yang mau katakan amin. Amin. Itulah yang harus kita perjuangkan. Jadi pembenaran memang betul, sekali selamat tetap selamat. Tapi proses pengudusan itu terus berlangsung. Kita harus jaga, ya, persatuan dengan kematian dan kebangkitannya. 1 Korintus 1 ayat 30 berkata begini, tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Amin. Haleluya. Amin. Banyak kok kesaksian di tengah masalah, apalagi hari-hari ini, ya, goncangan makin besar. Makanya kita setiap hari harus berdoa untuk Indonesia. Yang mau katakan amin. Berdoa untuk jiwa-jiwa. Berdoa untuk, biasanya nih kalau goncangan ini, masalah besar ini, dulu mungkin aduh nggak ada masalah, enak-enak aja ke gereja, asal-asalan aja, baca firman Tuhan asal-asalan. Tapi puji Tuhan, kalau ada goncangan, ada kesulitan, ada kesusahan, sekarang banyak orang yang berdoa. Memang harus begitu, amin. Haleluya. Memang harus begitu. Di tengah cobaan, di tengah pencobaan, di tengah masalah kita, di tengah apapun yang kita hadapi, kesulitan yang kita hadapi, kita harus tetap mengandalkan Dia. Kita harus berdoa kepada Dia. Kita harus berdoa kepada Tuhan, Engkau satu-satunya penolongku. Aku hanya berharap kepadamu Tuhan. Biarlah mujizat terjadi dalam hidupku. Dan itu akan terjadi dalam hidup. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita ini. Oleh darahnya, oleh darah Yesus, 1 Yohanes 1 ayat 7 sampai 9 berkata begini, tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang,
maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anak itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Amin. Kita minta ampun Tuhan. Kita punya persekutuan yang indah. Ada kelompok sel di sini. Ada Bu ya? Ada berapa kelompok? 20. Jadi ada kelompok sel. Apa itu kelompok sel? Berdoa. Setiap hari berdoa. Gembala saudara di tempat ini, Pak Saiful, itu tiap SMS pada saat kami mendoakan Bapak. Luar biasa. Karena kita hanya mengandalkan doa. Kita hanya mengandalkan tuh. Tidak bisa sekarang ahli ekonomi, ahli politik, begini, nggak bisa, nggak mampu angkat tangan. Semua angkat tangan. Amerika aja yang besar angkat tangan ekonominya. Cina yang besar nggak mampu resesi. Apalagi Indonesia. Tapi semua angkat tangan. Kita juga angkat tangan. Hanya berharap sama Tuhan saja. Amin. Amin. Kita percaya. Ya, 10.000, 1.000 lebah di sebelah kanan, 10.000 di sebelah kiri. Tapi itu tidak akan menimpa engkau, karena engkau hanya berharap kepada Tuhan Yesus. Yang mau katakan amin. Amin. Bukan kita anak konglomerat, bukan. Bukan kita hebat, bukan. Bukan karena pintar kita, bukan. Tapi Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang sanggup meluputkan kita. Amin. Allah yang sanggup memberkati kita. Amin. Haleluya. Aminnya sudah ngantuk ini. Amin. Jangan ngantuk. Kalau nonton TV, kalau dengar khotbah ancang-ancang. Kelamaan sedikit, gereja dulu ini bukan di sini ya, kelamaan sedikit loh. Kali khotbahnya ini. Haleluya. Mau mulai hari ini mengandalkan Tuhan. Setiap hari mengandalkan Tuhan. Saya nggak bisa apa-apa Tuhan, saya hanya mengandalkan Engkau. Saya tidak sanggup Tuhan. Apalagi oleh firman Allah. Yohanes 17 ayat 17 berkata gini, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan, aku memang rajin mandi Tuhan. Secara fisik aku wangi. Tetapi jadi pertanyaan sekarang, secara rohani, apakah kamu wangi? Ada di sini yang tidak mandi 3 hari 3 malam? Gimana kira-kira? Orang akan menjauh. Ada di sini yang tidak baca firman Tuhan 3 hari 3 malam? Kalau engkau lakukan itu, rohanimu, rohmu bau, tidak bersih. Karena firman Tuhan yang menyucikan kita. Amin. Firman Tuhan yang membersihkan hidup kita. Coba kalau nggak pernah baca firman Tuhan, 3 hari nggak baca firman Tuhan, yang ada dalam pikiran apa ya, pikiran kotor, pikiran apa, masuk semua, galau. Ada di sini yang masih galau. Galau karena apa? Bukan firman Tuhan kekuatannya, pikirannya, perasaannya. Tapi kalau firman Tuhan yang menyucikan hidup kita, firman yang menyucikan hati kita, kita nggak jadi orang Kristen yang nggak galau. Amin. Yakin dan percaya. Haleluya. Jalannya pun percaya diri.
Gimana Pak kabarnya? Biasa-biasa saja Pak. Ngantuk, nggak yakin. Tapi kalau orang yang yakin karena firman Tuhan terus menyucikan dia terus tiap hari, percaya saja. Percaya Pak. Aku akan diberkati. Aku akan luar biasa. Aku akan naik bukan turun. Aku akan menjadi kepala bukan Amin. Itu kan firman Tuhan. Tapi kalau kita nggak dibekali firman Tuhan, loyo kita hidup kita. Baru umur 48 kayak 84. Loyo ya. Baru umur 48 tapi kayak 84, udah kayak opung-opung. Ada kemarin pendeta tamu kami, umurnya 84 tapi seperti 48. Jalannya gagah luar. Saya salaman sampai pegel. Buat kali. Kenapa? Apa syaratnya Pak? Dia baca firman Tuhan 10 pasal lebih setiap hari. Dia bergaul dengan Tuhan 3 jam lebih katanya dengan Tuhan setiap hari. Dia akan kuat. Tambah-tambah tambah kuat. Naik menghadap Tuhan di Sion. Amin. Kalau umur berapa? 40 sudah rematik, wah, jangan-jangan nggak semangat hidupnya tuh, rematik sekarang. Haleluya. Saudara luar biasa sehat dalam Tuhan. Amin. Baca firman Tuhan setiap hari. Bergaul dengan Tuhan. Rajin berdoa. Sahabat saya hanya Tuhan. Teman saya hanya Tuhan. Karena Tuhan itu luar biasa. Amin. Tuhan yang Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memberkati. Apalagi? Jangan langganannya dokter, ya. Setiap hari dokter, setiap minggu dokter. Terakhir dokter kulit, itu pun karena padu-padu banyak. Tapi hari ini kita luar biasa dalam Tuhan. Yang mau katakan amin? Amin. Yang mau katakan amin? Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Saudara, pengudusan itu karya Tuhan. Jadi gini, ada ajaran sekarang bahwa kita itu memang orang pilihan. Jadi kalau orang pilihan itu tidak mungkin tidak mungkin kehilangan keselamatan. Siapa yang bilang? Kan ada ayatnya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tapi lebih sedikit lagi yang setia. Orang pilihan itu kita semua. Yang dipilih semua. Tapi masalahnya dari kita ada respon nggak? Amin. Waktu ini memang ajaran ini sekarang lagi menyusup ke gereja. Udah kamu pokoknya beres deh. Pokoknya kamu masuk surga, hidupmu amburadul tetap masuk surga. Itu jaminan. Wah, ini mengacaukan. Tapi di sini nggak ada ya. Amin. Masih tetap GBI kan? Amin. Kalau GBI itu ada pengakuannya, perjamuan kudus. Sebab kalau ajaran itu kita terapkan, udah nggak perlu perjamuan kudus, ya udah hanya perjamuan kudus biasalah itu. Ya biasa tiap bulan perjamuan kudus. Jangan. Sebab firman-Nya berkata jangan kamu main-main dengan perjamuan kudus. Sebab kamu kalau makan perjamuan kudus dengan cara yang tidak benar, tidak sedikit yang sakit, bahkan banyak yang meninggal. Tapi kamu benar-benar harus mengaku dosa kamu, hidup kudus di hadapan Tuhan. Amin. Jangan perjamuan kudus ini jadi main-main. Firman-Nya berkata begitu. Harus dengan cara yang benar, beribadah dengan cara yang benar, memuji dan memuliakan Tuhan dengan cara yang benar. Jadi orang Kristen yang takut akan Tuhan, gak main-main.
Karena kita dipilih bukan untuk dicelakakan. Karena kita dipilih bukan untuk masuk neraka. Kita dipilih untuk masuk surga. Yang percaya katakan amin. Kita dipilih untuk diberkati. Kita dipilih untuk hidup berhasil. Tidak ada Tuhan bilang, saya pilih kamu ya, kamu jadi pencopet nanti. Enggak. Pasti Tuhan pilih kita untuk kita diberkati. Tuhan pilih kita untuk kita hidup sukses, untuk baik. Tuhan pilih kita untuk dipakai menjadi alatnya untuk memberitakan firman Tuhan. Amin. Tapi sekarang responnya di kita. Mau nggak kita menanggapi pilihan Tuhan itu dengan baik, dengan benar? Ya, mau nggak kita dengan sungguh-sungguh? Filipi 2 ayat 12 berkata begini, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih ada hadir, kata Paulus, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Bilang, saya dipilih oleh Tuhan. Saya dipilih oleh Tuhan Untuk berhasil. untuk berhasil, Untuk masuk surga. untuk masuk surga, Untuk hidup benar. untuk hidup benar. Saya mau tangkap itu dengan baik. Amin. Mari kita hari-hari ini jangan main-main dengan keselamatan. Dan kita yakin dan percaya janjinya itu iya dan amin. Waktu dia naik ke surga, dia bilang begini, jangan sedih hatimu. Aku naik ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku ada, kamu pun ada. Banyak rumah di surga disiapkan untuk kita. Tapi untuk masuk surga itu tidak gampang. Dulu saya waktu sekolah minggu nanya nih, ya, apa namanya lagunya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar, jiwamu mati. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Amin. Jadi itu, kita itu punya kebebasan sendiri. Mau milih jalan yang lebar, apa mau jalan yang sempit. Jadi orang Kristen itu bukan robot, tetap selamat. Selalu tidak. Ada pilihan sendiri. Mau masuk neraka atau mau masuk surga, itu pilihan sendiri. Tapi kita pilih sama-sama yang sempit. Amin. Kalau jalan yang sempit susah nggak? Desek-desekan, susah. Kalau yang jalan lebar ya udah asal-asalan aja, pasti sampai ke neraka. Yang mengerti katakan amin. Kalau mau ke neraka jalan ya hidup asal-asalan aja lah, ke gereja asal-asalan aja. Ada waktu, kalau ada waktu berdoa, kalau ada waktu baca firman Tuhan. Asal-asalnya nikmati aja hidup, pasti masuk neraka. Tapi kalau mau masuk surga, hidup sungguh-sungguh, hidup benar, seturut dengan firman Tuhan. Amin. Pilihannya ada sama kita. Sekarang banyak ya, karena waktunya sudah singkat, Tuhan Yesus mau datang. Itu banyak orang, iblis itu begini, pakai orang. Coba ajaran sesat, kacaukan gereja supaya jangan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ya, jangan nebut nama Allah, Yahweh lah, apalah, supaya kamu minggir, lama-lama ribut di gereja, berantem, ya. Tidak sungguh-sungguh ke gereja, yang baik-baik ke gereja jadi lari. Ikut perjanjian lama dong Yahweh, tapi makan babi juga.
Kalau perjanjian lama kan tidak boleh makan babi. Banyak sekarang. Tujuannya apa? Dulu iblis pakai ular, ya. Waktu Hawa bilang, wah nggak apa-apa, makan aja, nggak apa-apa. Dan juga begitu, nggak apa-apa, kamu berdosa nggak apa-apa, minta ampun aja gampang, ke gereja nggak apa-apa. Hidupmu ya suka-sukalah, masih muda, nggak apa-apa. Itu cara iblis sekarang. Tapi kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Yang mau katakan amin. Mari kita sama-sama di hadapan Tuhan. Di depan kita ada roti dan anggur. Roti yang adalah tubuh Kristus, anggur yang adalah darah. Mesti kita siapkan hati kita. Saya undang main musik, main singer. Tuhan Yesus, di waktu yang singkat ini kami mengerti akan firman. Kalau sebentar lagi Engkau datang untuk yang kedua kalinya, persiapkan setiap kami Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Engkau dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,
tunggu-tunggu itulah yang kita nanti. Biar Roh Kudus memberikan kekuatan dalam hidup ini. Aku berdoa biar Roh Kudus memenuhi kita semua dalam hidup ini. Apapun yang kita hadapi, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Engkau yang mau angkat tanganmu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini aku Tuhan. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidup. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Biar kami tetap setia iringi Engkau Tuhan. Biar kami tetap setia firman-Mu Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh Kau pakai setiap kami menjadi batu penjuru, menjadi terang dan garam dalam hidup ini, sehingga banyak orang lain datang kepadamu melalui hidup kami. Mari hamba-hamba Tuhan yang mau melayani perjamuan kudus, saya undang ke depan. Bapa, inilah hamba-Mu yang akan melayani perjamuan kudus. Kuduskan setiap kami Tuhan, sucikan kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Selidiki aku, lihat hatiku, apa aku sungguh mengasihi Yesus. Pertama Kau dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Aku lihat, mari kita bangkit berdiri. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dengarkan firman Tuhan. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang memuji dirinya sendiri, dan baru sudah itu dia makan roti dan minum cawan ini. Mari kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan,
Kalau masih ada hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang najis, menyimpan kesalahan orang lain dalam hati kami, kami minta ampun Tuhan. Ampuni dosa kami Tuhan, ampuni kesalahan kami Tuhan. Kami mau bersekutu dengan Engkau, kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan, dan kami mau bersekutu dengan sesama jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu, kalau kami mengaku dosa kami, Kau mengampuni kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, angkat roti tinggi-tinggi, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama. Katakan terima kasih Tuhan. Jangan diam, bilang terima kasih Tuhan. 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 Haleluya. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu Tuhan. Berkati keluarganya, pelayanannya Tuhan. Dan apapun Tuhan yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami semua di tempat ini kami sangat diberkati dengan firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan Tuhan, sebentar kami akan memberikan persembahan kami yang kedua, baik itu perpuluhan kami, ucapan syukur kami, pembangunan gereja dan kolekte kami Tuhan pada saat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami percaya Tuhan, ketika kami memberi, kami tidak berkekurangan di dalam Tuhan. Tapi Tuhan, Engkau akan memberkati dan buat berhasil apapun yang kami kerjakan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dengan penuh ucapan syukur, kami siap memberikan yang terbaik. Hanya dalam nama Yesus yang percaya katakan, amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dan Bapak Ibu, sambil kita akan memberikan persembahan kita yang terbaik, kita akan menyaksikan multimedia yang sudah dipersiapkan oleh hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Dan sebelum kita menyaksikan, biar kita persiapkan uang kita untuk kita memberikan baik itu pembangunan gereja dan ucapan syukur kita di awal bulan ini. Dan kami ucapkan selamat menyaksikan multimedia yang telah disiapkan, dan Tuhan Yesus memberkati. Ya pasti dunia semua
Nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saya percaya semua makin segar, amin. Atau makin loyo. Tadi kan sudah dengar lonceng gereja sebuah bunyi, ya. Jadi ingin selamat. Bagaimana tadi? Jangan malas ucapin, ya. Ini saat firman Tuhan pada malam hari ini. Sekali lagi atas nama Gereja Bethel Indonesia, Pengembangan Pendeta Saiful Hamzah mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Ferry bersama dengan keluarga yang sudah jauh sekali hadir di tempat ini, ya. Tadi katanya kota asal, tapi hambanya tidak berasal hari ini, ya. Bersinar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, saya melihat ada jiwa baru hari ini datang. Tadi sudah disampaikan melalui pengumuman, jika saudara ada yang baru pertama kali hadir, kami Gereja Bethel di tempat ini mengucapkan selamat datang. Dan jika belum memiliki tempat beribadah yang tetap, gereja ini terbuka untuk saudara. Mohon berdiri, ya. Berikan salam dan senyum yang terbaik, ya. Paling dekat, kenapa malas, ya. Ucapkan selamat datang. Terima kasih kepada hambanya yang sudah bangun. Aduh, malas sekali, ya. Kayaknya memberikan salam. Difatilah aku, ayo berdiri karena salam nih. Gimana itu? Aduh, ya. Malas. Iya. Luar biasa. Iya. Masuk salaman aja pelit sih. Gimana ini, ya? Ya, sekali lagi selamat datang di tempat ini kepada saudari kami. Tuhan Yesus memberkati. Kami ada komsel tiap hari Jumat dan beribadah di tempat ini setiap jam 5 sore. Dan ibadah pemuda setiap hari Sabtu di Pastori, ya, sesuai dengan pengumuman tadi. Tuhan Yesus memberkati. Dan kepada kita semuanya, terima kasih sekali lagi sudah hadir pada sore hari ini. Jangan lupa untuk setiap jam-jam ibadah kita, ya. Tuhan Yesus memberkati. Saya jemput kita semua untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan berdoa.
Mari tunduk kepala di hadapan Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah disegerakan kembali oleh Engkau melalui firman-Mu yang berkuasa, melalui hamba-Mu Tuhan yang sudah Engkau utus di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami diingatkan kembali supaya kami tetap Tuhan memelihara dan dalam hidup kami Tuhan keselamatan yang sudah Engkau berikan ya Tuhan. Ajari kami untuk tidak menyayangkan Tuhan pengorbanan-Mu yang luar biasa bagi kami ya Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, Roh Kudus yang manis, Engkau mengajari kami setiap saat supaya Tuhan kami bertanggung jawab Tuhan dalam hidup kami atas keselamatan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kami ya Bapa. Supaya kami tidak menyayangkan hidup ini ya Bapa, tetapi kami Tuhan boleh menjadi teladan dimanapun kami Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang berkuasa membentuk kami, menguatkan iman percaya kami dan menumbuhkan iman percaya kami kepada-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Hamba-Mu Tuhan melayani di GBI Pekanbaru, Tuhan tolong biarlah Tuhan semakin memberkati dan terus memberkati pelayanan hamba-Mu ya Tuhan, di mana saja pun Tuhan hamba-Mu ini melangkahkan kaki untuk melakukan pekerjaan-Mu. Bapa, Engkau memberkati pekerjaannya juga beserta dengan ibu dan anak-anak yang bersama dengan kami pada sore hari ini Tuhan. Kiranya kasih Kristus melimpahi segenap kehidupan keluarga ini Tuhan. Biarlah Tuhan nanti pulang ke Pekanbaru, tibakan di sana Tuhan juga dengan tidak kurang sesuatu apapun juga, sehingga kembali boleh melayani di gereja yang ada di sana ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk gereja di tempat ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kami tak mampu berbuat sesuatu apapun tanpa Engkau. Ya Allah, Engkaulah Tuhan memberikan yang terbaik bagi gereja ini yang digembalakan oleh hamba-Mu Pendeta Saiful Hamzah. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Banyak rencana kami ke depan Tuhan untuk pengembangan gereja ini, tetapi Engkaulah yang berkehendak. Kau memberikan hikmat kepada kami hamba-hamba-Mu yang sudah Kau percayakan Tuhan di gereja ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Berkati semua anak-anak-Mu yang sudah hadir Tuhan, berbagai macam persoalan hidup yang kami hadapi. Tapi satu hal kami percaya Tuhan, ketika kami datang di hadapan-Mu, kepada Allah yang menciptakan kami, kepada Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus yang punya segala-galanya, maka Engkau Tuhan memberikan kelegaan kepada setiap kami Tuhan, memberikan penghiburan kepada kami, memberikan jalan keluar atas segala persoalan yang kami hadapi Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini Tuhan, sukacita damai sejahtera daripada-Mu melimpahi segenap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah melayani dalam ibadah ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu berkata setiap pekerja itu pasti mendapat upah. Biarlah Engkau Tuhan memberikan upah yang besar bagi anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di gereja ini ya Bapa. Berikan mereka pekerjaan yang belum mendapatkan pekerjaan Tuhan. Apapun yang mereka impikan Tuhan, biarlah boleh terwujud Tuhan itu dalam kehidupan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Kami berdoa untuk anak-Mu yang baru pertama kali hadir di tempat ini Tuhan. Kami percaya bukan satu kebetulan Tuhan anak-Mu ini boleh bersama dengan kami, tapi Engkau punya rencana yang luar biasa Tuhan dalam kehidupan anak-Mu ini. Berkati anak-Mu ini Tuhan dalam pekerjaannya, apapun Tuhan yang dirindukan dalam kehidupannya, buatlah itu Tuhan boleh menjadi kenyataannya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kalau Oma Heni sudah kembali bersama dengan kami, di mana beberapa minggu yang lalu anaknya Tuhan masuk dalam kamar operasi, tapi saat ini sudah Tuhan pulihkan. Terima kasih Engkau Tuhan memberkati keluarga ini. Biarlah Tuhan anak-Mu semakin dipulihkan dan semua Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Engkau memberkati kami semua. Kami berdoa dan memohon di hadapan-Mu Tuhan untuk acara Natal kami tanggal 6 Desember ini. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kau terus memberkati dan memberikan hikmat kepada para panitia Tuhan yang sudah terpilih, dan persembahan yang sudah kami kumpulkan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati dan segala yang kami perlukan Tuhan dalam acara Natal kami tanggal 6 ini. Kami percaya Tuhan sudah siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk hamba-Mu yang sedang dalam perjalanan menuju tempat ini dari puncak. Tuhan Yesus, Tuhan menyertai.
Tibakan Tuhan bersama dengan kami, tidak kurang sesuatu apapun juga ya Allah, sehingga kami dapat berkumpul kembali bersuka cita memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia ini Tuhan. Kami ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami bersyukur Tuhan atas berkat-Mu bagi bangsa kami. Terima kasih Engkau sudah memulihkan Tuhan kabut asap yang begitu mengganggu anak-anak-Mu Tuhan yang ada di Kalimantan, bagi yang ada di Pekanbaru dan di Jambi dan dimanapun itu Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau memberikan yang terbaik. Terima kasih Allah, kalau hari ini sudah semakin membaik, kami bersyukur di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan bangsa ini kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Pemimpin bangsa ini Tuhan, Bapak Presiden kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan, beserta dengan kabinetnya Tuhan hingga jajarannya ke bawah. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Berikan mereka hikmat ya Allah untuk memajukan dan memberikan Tuhan yang terbaik bagi bangsa dan negara Indonesia ini. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap gereja Tuhan yang ada di seluruh permukaan bumi ini, dan secara khususnya di kota Jakarta. Kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Bapa, belas kasih-Mu kepada setiap umat-Mu Tuhan, dan kepada setiap gereja yang ada Tuhan, bungkus dengan kuasa darah Kristus. Kami berdoa untuk setiap pemimpin gereja, para misionaris, dimanapun mereka Tuhan berada. Tuhan memberikan hikmat, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, cukupkan Tuhan segala yang mereka perlukan. Kami tetap memohon di hadapan-Mu, gereja yang teraniaya, umat-umat-Mu Tuhan yang dilarang beribadah, dan yang ada di kota Aceh Singkil, yang beberapa gereja dibakar, ditutup paksa. Tuhan Yesus yang baik, kami tetap memohon di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan memberikan kekuatan bagi setiap orang percaya yang ada di sana. Tuhan memberikan jalan keluar atas segala persoalan ini ya Bapa. Kami percaya Engkau mengizinkan suatu persoalan, suatu masalah dalam hidup kami Tuhan, anak-anak-Mu, maka Engkau akan memberikan jalan yang terbaik, jalan keluar, bahkan memperlebar, memperluas pekerjaan-Mu Tuhan di tengah-tengah dunia ini ya Bapa. Ajar umat-Mu untuk tidak memandang kepada persoalan hidup ini, tetapi ajarilah kami Tuhan sebagai gereja-Mu untuk memandang kepada kebesaran kasih Tuhan dalam hidup kami, sehingga ucapan syukur yang senantiasa keluar dari hati kami, keluar dari mulut bibir kami Tuhan. Ajari kami untuk tidak bersungut-sungut dalam hal apapun, dalam kesulitan apapun Tuhan yang kami hadapi. Terlebih-lebih Tuhan di tengah-tengah persoalan saat ini, bagi di tengah-tengah gereja-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Roh Kudus yang memampukan kami untuk berkarya terus, sekalipun kami dihimpit, tetapi Tuhan memberikan jalan yang terang bagi kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan pulang dari tempat ini. Kasih-Mu senantiasa menuntun kami. Kami pulang Tuhan membawa sukacita daripada-Mu, dan biarlah kami menjadi teladan dimanapun Tuhan tempatkan kehidupan kami. Inilah doa kami Tuhan pada malam hari ini. Kami percaya Engkau sudah menjawab dan mendengar setiap doa kami, sebab kami memohon kepada Allah yang hidup, pencipta segala-galanya, Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala Raja, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa ya Allah, haleluya. Di akhir doa kami ini Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama seperti Engkau mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan hormat kami undang kembali hanya menyampaikan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera sukacita. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia dari Allah Bapa,
dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita yang diberkati sama-sama katakan